Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asral Fairi dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum Indonesia dengan dosen pengampu Pak Fahmi Amriko, SH.MH. Pertama-tama, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sistem dan apa itu hukum? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan atau satu sama lain secara fungsional, saling tergantung, dan dibatasi dalam suatu lingkungan. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian lain, membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan. Sistem adalah suatu kompleksitas dalam elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi. Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung. Dalam saling tergantung itu kita disebut dengan independent of its part. Rangkaian sistem itu seperti sebuah mesin saling berkaitan dan saling memiliki fungsinya masing-masing. Sedangkan hukum itu berasal dari kata Arab. Sedangkan hukum dalam Recht dalam bahasa Belanda, law dalam bahasa Inggris, sedangkan Lips dalam bahasa Prancis. Pengertian hukum itu adalah norma-norma, kaidah, peraturan-peraturan, undang-undang atau patokan yang mengikat suatu rakyat atau manusia. Hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah dan larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal. Hukum bersifat memaksa serta dengan maksud tertentu untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu sulit untuk didefinisikan. Hukum memiliki banyak aspek. Dalam segi dan dimensi hukum banyak dapat menjelaskan sebagian dan aspek bentuk dan aspek hukum. Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan orang-orang yang mendefinisikan. Definisi hukum itu banyak menurut para tokoh. Di sini saya mengambil tokoh dari Abel Brown. Tidak ada definisi yang tepat atas hukum. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu. Jadi hukum ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Unsur-unsur hukum yang pertama itu aturan yang ada harus kita jalani. Kedua itu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat, bersifat konkret, bersumber dari kebiasaan atau penguasa, bentuknya tuh kadang tertulis, tidak tertulis, dan bersifat maksa. Dan akibat hukum bagi manusia itu dapat berupa sanksi. Sistem hukum menurut para ahli. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dan kaidah-kaidah sosialnya yang lain. Pada umumnya, kemudian daripada itu secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tadi itu merupakan sistem hukum menurut Harold B. Berman. Sedang yang dijelaskannya secara rinci adalah sistem hukum adalah hukum sebagai suatu sistem adalah tatanan suatu susunan yang teratur dari aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem hukum menurut Lawrence M. Pittman. Sistem hukum itu dibagi menjadi 3 bagian atau komponen. Yang pertama itu komponen struktural. Komponen struktural adalah bergerak dalam suatu mekanisme. Yang pertama itu dalam lembaga pembuatan undang-undang, pengadilan, penegakan hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Komponen kedua adalah komponen substansi. Hasil dari komponen substansi ini menyatakan dari sistem hukum yaitu dibagi menjadi 2.
hukum in concreto, yaitu kaidah hukum individual, putusan hakim contohnya kasus jurisprudensi, dan hukum yang kedua itu hukum in abstracto, kaidah hukum umum, dasar hukum individu bagi siapa saja. Hukum ini tuh tidak berdasarkan individu, dan hukum ini bersifat umum. Yang ketiga adalah komponen budaya hukum. Komponen budaya hukum adalah sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang, yaitu seperti contoh hukum keluarga, hukum waris, dan lain-lain. Kita masuk sistem hukum menurut Jonathan Haidt Turner, yaitu merupakan elemen-elemen sistem hukum yang terbagi menjadi satu, seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku, tata cara penerapan, tata cara penyelesaian sengketa, tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum. Sedangkan selanjutnya adalah menurut Han Kelsen, sistem hukum merupakan sistem pertanggaan kaidah. Suatu hukum yang ditingkatkan lebih rendah harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi sifatnya, bersumber pada norma dasar yang disebut Grunov, teori Stufenberg. Kemudian menurut Fuller, sistem hukum itu adalah ukuran untuk sistem hukum terbagi atas 8 prinsipal atau legality. Yang pertama, mengandung aturan-aturan, peraturan harus diumumkan, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Maksud berlaku surut itu tidak boleh berlawan, ya kan? Disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain, tidak boleh mengandung tuntutan yang berlebihan daripada yang dapat dilakukan, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan atau orientasi. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia itu sangat bermacam-macam. Yang pertama itu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang sering dilaksanakan di Indonesia. Karena di mana sistem hukum ini dilaksanakan di negara berkembang seperti negara-negara Eropa Daratan, yang sering disebut dengan civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yutinianus abad ke-6. Kumpulan peraturan-peraturan hukumnya disebut dengan corpus juris civilis, dianut dan dijadikan pada dasar hukum di negara-negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, bahkan Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental itu merupakan hukum yang memperoleh kekuatan yang mengikat. Tujuan hukumnya untuk kepastian hukum dan hanya dapat diwujudkan kalau tindakan hukum Malaysia tersebut dalam pergaulan diatur dengan peraturan hukum tertulis. Dalam hukum kontinental ini juga hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Selanjutnya hukum yang kedua adalah hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini sistem hukum yang berasal dari Amerika atau dari Inggris pada abad ke-11, sering disebut juga sebagai sistem hukum common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar dan dikenal juga adanya sumber hukum tertulis Tutus. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, dan beberapa negara Asia seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Prinsip dasar sistem Anglo-Saxon adalah putusan-putusan sumber hukumnya merupakan dari putusan-putusan hakim atau pengadilan. Prinsip kaedahnya dibentuk menjadi kaedah mengikat umum. Sumber hukumnya itu berasal dari putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara, tidak disusun secara sistematik. Peranan hakim ini dalam sistem hukum Anglo-Saxon itu adalah berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan, tapi menafsirkan peraturan hukum juga membentuk seluruh tata kehidupan. Hakim juga mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku.
Jadi kemudian kita masuk sistem hukum adat. Hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda adres oleh Snodhouder. Hukum adat adalah mengandung makna hukum Indonesia keseluruhan masyarakat merupakan hukum adat, bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dan berpangkal pada kehendak nenek moyang, dapat berubah tergantung dari pengaruh dan kejadian hidup yang silih berganti. Pemuka adat merupakan seorang yang dianggap yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan yang ditaati masyarakat berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Peranan ini dapat dihukum adat merupakan seseorang yang merupakan seperti hakim yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan suatu sistem hukum. Kemudian sistem hukum adat yang saya ambil dari contohnya adalah hukum adat Melayu pada pernikahan. Di adat Melayu kami, di sistem hukumnya mengadakan suatu adanya bertepuk tawar, yaitu dengan rasa syukur agar suatu niat dapat tercapai dengan baik. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah dianut oleh masyarakat Arab berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual, bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Hikmah, dan Qiyas. Dasar hukum ini mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan budaya. Sistem hukum dan fikih dari tadi dan muamalah, tertib hukum antara nikah, yaitu membentuk keluarga. Dan kita akan menyambung materi kedua, itu hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti dan dapat dipandang beberapa sudut. Hukum pidana disebut juga jus penale, yaitu seluruh peraturan yang mengandung undang-undang dan larangan dan keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana menurut para ahli itu sangat banyak. Hukum pidana merupakan dari norma-norma yang berisikan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi. Hukum pidana dibagi menjadi dua, hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang berisikan peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukum dan mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana. Hukum ini bersifat diam. Hukuman apa yang dijatuhkan orang-orang melakukan perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang. Contohnya tuh hukum pidana material ini adalah mencuri. Kedua adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana formil ini contohnya tuh adalah suatu undang-undang KUHP yang digunakan untuk menghukum si pencuri tersebut. Hukum pidana dalam arti subjektif itu disebut dengan ius bonalis, jumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian kita akan perumusan dari delik formil. Delik formil adalah tekanan. Perumusan delik ini ialah bersikap, tindak atau perbuatan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalkan pasal 297 KUHP, yaitu tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan yang kedua adalah delik material. Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tindak atau perilaku. Misalnya pasal 359 atau 360 KUHP. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan mati seseorang atau karena kelalaiannya dapat mengakibatkan nyawa seseorang hilang gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari materi ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.